Jadi ada yang mengatakan cerita seperti itu, dan ada pula dari cerita dari orang tua saya sendiri. Jadi beliau itu turun ke Banten, karena pada waktu itu beliau Kanjeng Sultan ya, utamanya Kanjeng Sunan itu bermimpi atau mempunyai satu isyarat. Kalbu isyaratnya itu bahwa Banten akan dibumi hanguskan. Susunan Masjid Agung Banten itu yang dua dari Cirebon, bukan dari Banten. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada satu risalah, yaitu nyembah ke guru, nyembah ke ratu, nyembah ke guru, nyembah orang tua, karone, buat Pangeran Ari, turun surah ini lagu gamparan, susunan gurunya di Masjid Banten. Lancar tengah, susunan gurunya. Jadi dari Cirebon 5, diambil 2, jadi 3 di sana, di sini jadi 5. Makanya di Banten coba lihat, itu kayak nempel aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube. Allahumma sholli Nah, balik deui nya di channel YouTube Sejo Kulhu, channel Mamang Bibi Sadayana. Kita tanyakan lagi ya ke Pak Ustadz nih, Abah juga nih. Mana rokokna di seunut, Bah? Atuh yang geusnya di rokok. Kopina mana kopina? Kopina eueuh ya. Atuh seret ih, dong orai, Bah. Mana kopi abah tadi? Oh, Bere. wih, mantap. Ngopi heula nih. Pak Ustadz ngopi heula nih. Emang boleh tidak keluar. Mantap. Coba seruput. Iya benar. Sorry, Bro. Kalem, Bro. Kalem ya, kalem. Bajuna keren amat bajuna. Sayangan mah kejo. Mau sejo kulhu. Sejo. Bukan kejo. Ulah poho. Lah dasar Jawara kejo. Sakrep skeleber tah apa tah pokona mah kencet teng-teng. Ye, ulah pohonya. Kejo sejo. Sejo. Kejo. Geus nyas kitu bae nya. Tanyakan deh. Kurang lebih ya. Nah, jadi sekarang kita tanyakan lagi ke Pak Ustadz ya, apa karomah dan kesaktian beliau gitu. Kalau untuk masalah cerita itu banyak versi ya. Banyak versi. Kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga saya tidak membenarkan cerita saya juga, tidak. Karena yang tahu hanya Allah. Karena saya pun tidak pernah mengalami pada saat itu. Katanya. Sekali lagi kalau saya ada kesalahan dalam cerita saya ini, ya saya mohon maaf untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, saudara semuanya. Karena inilah yang saya tahu dari riwayat orang tua, dan inilah satu keterbatasan dari saya. Jadi ada yang mengatakan cerita seperti itu, dan ada pula dari cerita dari orang tua saya sendiri. Jadi beliau itu turun ke Banten, karena pada waktu itu beliau Kanjeng Sultan ya, utamanya Kanjeng Sunan itu bermimpi atau mempunyai satu isyarat. Kalbu isyaratnya itu bahwa Banten akan dibumi hanguskan oleh Portugis pada waktu itu, bukan Belanda, Portugis. Setelah itu dikumpulkanlah semua anak-anak untuk bisa berembuk, bermusyawarah. Bagaimana caranya kalau terjadi peperangan, rakyat Banten aman. Dan sedangkan anak-anaknya itu berpikiran tidak mungkin setiap peperangan tidak ada korban, pasti ada korban. Tapi ini keinginan dari beliau itu berperang tapi Banten selamat, tidak ada
korban. Siapa yang sanggup? Siapa yang bisa? Berpikir akhirnya katakannya Sultan, ini ada dari anakku, anak putra Banten. Dicari, akhirnya disuruhlah Ki Masong Agucu pada waktu itu diutus ke Gunung Karang, suruh menyambut beliau. Setelah itu Sampurasun sampai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Datang ke sini. Saya mau cari seseorang yang bernama Aryadillah. Nah itu kira-kira di Punten ya? Di Gunung Karangnya di mana tuh posisi? Di atas, di puncak. Di puncaknya. Di puncaknya. Pada waktu itu beliau, kalau menurut riwayat dari orang tua itu sedang memegang satu benda ya, bentuknya itu bambu kuning. Sambil cukup apa ya, pengen dijenggot. Biasa orang itu kan seperti itu, bambu kuning. Makanya beliau itu ada sebutannya Ki Buyut Kuning. Selain dikenal sebagai Pangeran Aryadillah, ada juga Ki Buyut Kuning karena pegangannya itu pada waktu di Gunung Karang itu selalu memegang bambu kuning itu. Nah, bisa tahu tuh. Makanya atau Ki Buyut Kuning ya beliau. Atau kalau di lampunya Ki Buyut Kemuning katanya. Nah, dikenal itu Ki Buyut Kemuning. Kemuning kalau di lampu. Kalau di sini Buyut Kuning. Buyut Kuning. Iya. Kalau tak boleh dicukur dia. Kalau ini pakai bambu lain dicukur enggak? Lain pakai welan. Nah, cuma boleh pakai welat, lain pakai bambu kuning. Nah, hari tempatnya Kang Ubay mah lain bambu kuning. Nah, neta. Hah? Orang koneng, orang ulang. Nah, eta. Nah, Anu koneng-koneng mau dikali. kali eta. Nah, makanya eta lah. Pugu paling ngeunah jawara mah ieu. Ngerokona peuting mengerokona jarum coklat mah Waduh, paling ya kudu asup ya iklan jarum coklat ya. sugan be. Anak boga Kang Jawara ieu mah. Jawara. Tiap Gacon. tiap poting ge make ieu bae. Rokona uduna jarum coklat ulah poho ieu. Aya nu baru, ekstra. Ekstra. Rokok ekstra. Nah, jarum coklat kan Kayak di sponsoran. ekstra mah ieu. Nah. Ulah poho ieu Kang Jawara mah ieu bae ya. Rada ngeunah ieu mah ya. Bari Lain gudang garam merah. seru bae gara gara mah. Aya teh menang mulut teh menang menta, menang lodong. Atuh pugu bae menang hinjeum. Atuh wayana bae ieu mah dak jelema-jelema mah. Deung santrinya. Aya di padepokan ieu. Mudah-mudahan aya berkahna ieu. Amin. Lanjut deh. Dilanjut. Lanjut lagi Pak Kumaon? Ustaz tadi dari bambu kemuning. Nah, akhirnya bertemulah utusan dari Kesultanan Banten itu, yaitu Ki Masong Agucu itu bertemu sama beliau. Kata beliau, ya udah, Andika nggak perlu cerita, saya udah tahu apa yang mau Anda sampaikan kepada saya. Udah salam kepada raja kalian, saya datang. Ayo, katanya bareng, kalau gitu nggak bisa. Udah duluan aja dulu. Andika ke sana, ke Banten, nanti saya nyusul. Kalau nggak salah dulu, menurut konon kalau bawa pakai kuda ke atas itu sampai 2 hari 3 malam perjalanan. Tapi sebelum berangkat, sebelum nyampe ke Banten, utusan tadi beliau udah nyampe. Jadi nyampenya itu kalau menurut riwayat orang tua saya itu pas di samping sebelah rumah saya. Artinya itu ada musola. Tepat itu dibikin satu musola sebagai untuk pengingat sejarah petilasan sejarah beliau, betul. Di sana ada namanya satu musola, namanya musola Al-Ikhlas. Itu emang dibikin bangunan untuk mengingatkan. Jadi pertama kali turunnya Pangeran Aryadillah itu di samping rumah yang sekarang ditempati oleh rumah saya di belakang Kesultanan, di sebelah selatan dari Kesultanan Banten. Ada di sana musolahnya, dan dibikinlah satu musolah di situ sebagai simbol kedatangan beliau pada waktu itu. Dan itu namanya tempatnya itu kalau nggak salah dulu tempat pandean. Jadi kebun kelapa blok pandean. Jadi pandean itu tempat pandai, orang bikin pandai. Itu asal usul nama Kabupaten Pandeglang di situ bukan Pak Ustaz? Wallahu alam. Tapi kalau pada waktu itu di sini itu di tempat area rumah itu, itu namanya dulunya blok pandai. Jadi orang-orang pandai, hanya khusus buat pandai aja, pandai untuk pesanan senjata untuk berperang. Setelah
nyampe di situ bertanya kepada seseorang di situ yang sedang bikin pande, sama beliau ditanya, Sampurasun, Rampes, ada apa Ki? Katanya. Lagi bikin apa? Saya lagi bikin senjata, Ger. Terus buat apa bikin senjata? Buat perang. Konon katanya menurut Sultan mau perang, Banten mau diserbu. Oh begitu. Nah terus kalau bikin sehari ini gimana? Berapa ini dapatnya? Ya paling 2, 3. Waduh, kelamaan sih. Keburu eleh. Keburu serang duluan katanya. Itu modar aing dah. Oh, Iya, musuh udah datang, senjata belum jadi. nah. Terus gimana biar cepet, udah gini aja, sini sih saya bantu, kayak dibantu lah sama beliau, dimasukin ke api, dan maka pakai tangan aja gitu, dibikin lah 7 pedang, 7 Panas. apa, 7 keris, sama 7 mata tombak. Nah kebetulan mata tombak itu ada di museum di dalam gudang. Nanti kita bisa dianterin. Artinya contoh dari pembikinan pada waktu itu, pembikinan ada salah satunya ada di situ, dan itu untuk bukti. Sengaja tadi beliau memberikan kepada seorang tapi untuk menyerahkan ke saya, tapi ada sudah ada buktinya, cuman hanya apa namanya hanya runcing aja tapi enggak tajam, tumpul. Di situ pun ada apa namanya garesan, ada tempat bekas tangannya ada di situ. Makanya kalau ciri-ciri yang bikin beliau itu di tengahnya ada garis, ada garis gitu, ada garis, cirinya, simbolnya. Itu beliau yang bikin. Yaitu nggak bisa saya ceritakan karena amanah dari orang tua saya sendiri. Ada cerita beliau yang tidak bisa diceritakan. Nah apa kira-kira yang tidak boleh diceritakan itu biar teman-teman subscriber tahu gitu? Ya sebetulnya sih yang dilarang sama leluhur, nggak boleh diceritain apa? Ya maaf aja lah, mungkin karena ini urusan akidah masalahnya. Itu jadi saya nggak bisa menceritakan itu. Walaupun di awal tadi saya mau artinya bercerita tentang Lihat Bola, cuman kalau yang itu nggak bisa saya ceritakan. Ya mohon maaf ya para subscriber, kalau emangnya itu nggak bisa ceritakan ya saya mohon dimaklum aja. Karena itu urusannya akidah. Karena artinya sesuatu yang tidak bisa masuk akal menurut ukuran logika manusia gitu. Ya kalau mungkin seseorang yang tahu dan urusan pergoiban atau urusan spiritual mungkin bisa mengerti. Tapi kalau urusan kalau orang-orang awam macam kita, ya itulah nanti timbulnya akidah gitu khawatirnya. Jadi ini di luar dari spiritual beliau aja. Gitu ya, perjalanan lah artinya waktu mereformasi ya kerajaan Banten pada waktu itu. Dan ketemulah sama beliau ke Kesultanan Banten pada waktu itu, diutus diantar oleh, ada di situ namanya Makom Syekh Abu Bakar Siddiq ada. Nah beliau lah yang mengantarkan beliau ke Banten Sultan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu diteksnya bukan artinya buat merontokin daun, tidak. Pada waktu itu beliau ditugaskan untuk menghancurkan orang Portugis sebelum menghancurkan Banten. Maka diutuslah beliau untuk menghancurkan itu, lantas beliau meminta bantuan dari ibundanya, Ibu Ratu Masih Badariah itu. Nah pada waktu itu setelah sudah siap semuanya pasukan mau dikerahkan dari golongan jin, ada yang berupa ikan lumba-lumba. Jadi ikan lumba-lumba itu menghancurkan dari bawah dulu, dan yang lainnya itu menghancurkan melalui bor ya. Jadi dibor, si kapal itu dibor sama pasukan jin itu, dibor, disumpelin di bor. Setelah berangkat menuju pertengahan mau mendekati Banten, dibuka, jadi banyak yang tenggelam. Posisinya di karangan tuh? Di Portugis. Oh di Portugis? Iya, di Laut Lepas. Laut Lepas. Dan itu ada bukti sekitar tahun 2017 atau 18 itu ditemukan sampai ke Afrika. Itu dari Portugis. Itu ada yang ditemukan sampai ke bawah arus sampai ke Afrika. Itu waktu mau penyerangan ke Banten. Jadi pas mau diserbu semuanya dibuka sumpelnya, tenggelamlah kapal-kapal armada Portugis itu. Akhirnya Banten selamat. Musuh hancur tapi Banten selamat. Ya itu taktik. Jadi makanya dulu yang namanya pasukan lumba sudah ada.
sudah ada. Jadi jin berbentuk lumba-lumba sudah ada, makanya dibikinlah sekarang jadi pasukan lumba-lumba. Sebelum itu sudah ada, beliau sudah menciptakan itu sebelumnya. Ya Allah, masa kebenaran saya juga nggak tahu ya, nggak tahu kebenarannya, tapi itulah cerita riwayatnya seperti itu. Bahkan nanti ada riwayatnya sampai Kubah, itu bukan Kubah, susunan Masjid Agung Banten tuh yang duanya dari Cirebon, bukan dari Banten. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada satu risalah, yaitu nyembah ke guru, nyembah ke ratu, nyembah ke guru, nyembah orang tua, karone, buat Pangeran Ari, turun suruhnya Gamparan, susunan gurunya di Masjid Banten, lancar tengah, susunan gurunya. Jadi dari Cirebon 5, diambil 2, jadi 3 di sana, di sini jadi 5. Makanya di Banten coba lihat, itu kayak nempel aja, nggak ada sangkanya, nggak ada, cuma nempel. Iya. Itu dari Cirebon. Kenapa? Lancar tengah, susunan gurunya dipindah ke Banten, kata Rasulullah itu. Itu riwayat dari pangeran, itu yang memindahkan beliau, Pangeran Ari. Karena yang lainnya tidak mampu, mampunya 1 malam. Kalau beliau langsung udah nempel di atas. Kalau riwayat, tapi Allah alam shawab ya. Cuman kenyataan seperti itu. Coba di Cirebon 3. Kenapa Banten 5? Ya Allah alam shawab, saya nggak tahu. Makanya ada risalah mengatakan lancar tengah, susuhunan Gunung Jati, Masjid Banten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Masih eta kumahanya nandena eta susuhuna eta kok bisa langsung Ya beda orang mana beda tuh makana eta ada mending kieu nanya kenanya kan rame nu jarah ka dieu eta orang mana bae nu di luar Banten gitu. Nah, gimana tuh? Gimana? Yang datang ke sini itu yang dari luar Banten tuh orang mana kira-kira? Banyak juga yang dari Sumatera, yang dari Jambi ke sini, bahkan ada tamuku yang dari Singapura ada. Wow, dari luar dari Indonesia. Malaysia, iya, dari luar negara pun ada, alhamdulillah. Ramainya di sini malam Jumat. Malam Jumat sama hari Minggu. Nah, Tapi kalau mendekati mau bulan suci Ramadan ini biasanya sudah banyak yang para peziarah. Karena untuk menghadapi bulan suci Ramadan, jadi sambil semuanya suan bertakziah, berziarah, mendoakan para rukunnya, termasuk mendoakan para orang tuanya. Mudah-mudahan di bulan suci yang akan kita jalani nanti, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah wasilah dari Kanjeng Sinuhun, Syekh Maulana Hasudin Banten dan putranya Buit Pangeran Arya Dila. Nah, jadi kan banyak ya penziarah ke sini. Itu apa yang mereka rasakan keberkahan setelah ziarah di sini gitu? Boleh. Ya alhamdulillah itu tergantung sama maksud dan tujuannya para penziarah. Karena sebetulnya tujuan berziarah itu kan mendoakan kita kepada ahli kubur. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan semasa hidupnya untuk umat mendapatkan dan diterima oleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan para leluhur kita yang ada di Banten khususnya, ya artinya diberikan satu magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga ya kita untuk mengingatkan bahwa kita pun nanti suatu saat akan seperti beliau, akan mati. Wa inna insyaallahu taala bikum lahikun. Nanti akan menyusulmu. Jadi mengingatkan kita kepada kematian. Dengan wasilah karomah dari Banten, Allah bukakan itu rezekinya. Dengan doa beliau pun, dengan kita bertakziah meminta kepada Allah, wasilah karomah dari Banten. Ada yang minta kesembuhan, ada yang minta keberkahan, rezeki, ya semuanya kita minta kepada Allah. Cuma melalui wasilah karomah beliau. Karena beliau pun manusia biasa, bukan tempat kita meminta, tapi kepada Allah kita meminta. Tapi melalui wasilah karomah beliau. Yang mudah-mudahan dengan karomahnya, dengan para aulia Allah, kekasih Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang kita mau, wasilah karomah beliau, karena beliau ya kekasih Allah. Kalau kita ya, karena apa ya, kita ini ahli dosa, banyak hijab yang menutupi doa kita. Kadang kita nggak ngerti gitu.
Apa yang kita pakai haram apa halal, najis apa tidak najis. Makanya kita meminta kepada Allah melalui wasilah beliau yang mudah-mudahan beliau sampaikan doanya apa yang maksud dan tujuan kita. Jadi setelah ini kita minta diantarkan ya, Mbah. Insya Allah, insya Allah. Apa sih tadi? Nah, coba Kang Ali jangan Abah, Kang Ali aja. Kalau Abang terlalu tua kayaknya. Abah ini aja, Abah Nah, Kang. Oke, Abah aja, ya. pasti sama Kang Ali aja. Mau nggak ikut ke sana? Mau tahu. Sumur Keramat ya. Sumur Ada Keramat. Sumur Keramat. Ya, di sana ada. Apa namanya Sumur Sumur Keramat. Keramat apa? Ya, insya Allah kalau nggak salah itu sumur keramatnya sumur permata biru Buyut Buta. Permata Biru, Buyut Buta. Nyi Buyut Buta. Nyi Buyut Buta. Ya. Sama apa tadi pusaka-pusakanya? Ya insya Ada Allah ya? nanti Itu nanti di mana ditaruhnya? di dalam Di dalam. di gudang ada di sana. Oke, setelah iklan yang satu ini. Ini kan ada seperti jempol ya, jempol. Nggak Oh, ada. yang pakai jempolnya itu ininya. Iya, semuanya, Oh, ini. semuanya. Ya, Insya Allah. pakai jempol. Bikin terus bikinnya. Ini